Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita bisa melihat kembali pernyataan masih bersama Mbak Novi Bule ya. Seperti biasa, sindiran-sindiran, kritikan-kritikan keras dari Mbak Novi Bule. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Anaknya gue tabok, makan kamu. Ini makanan, ini sehat. Semua orang makan Masih seperti ini. bersama Komplain-komplain gak enak. ya, saudara-saudara. Itu anak gue tabok, makanya sampai sekarang. Lu Ya, tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau dekat sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain, enak gak enak, enak gak enak. Dimakan sama dia. Nah ente komplain. Sekaya apa ente? Gila. Udah pada nonton dong pastinya video Deddy Corbuzier yang mengomentari kepolosan seorang anak sekolah ketika ditanya mengenai makan bergizi gratis, di mana anak sekolah itu dengan tulus apa adanya menjawab sesuai pertanyaan. Enak enggaknya makanan itu, dia menjawab makanannya enggak enak, ayamnya enggak enak. Lalu si Deddy mulai nih dia angkat bicara mengomentari si anak tersebut dengan nada dan ekspresi marah-marah. Yang konyolnya lagi, dia membandingkan ya makan bergizi gratis si anak dengan anaknya dia si Aska yang kerap kali makan nasi box saat syuting. Dia mengatakan bahwa dia itu selalu mengharuskan anaknya si Aska itu makan nasi box. Kalau sampai nggak mau dimakan, maka anaknya akan ditabok. Kasian banget sih yang jadi anaknya Deddy Corbuzier sampai sebegitunya. Disiplin sih disiplin bang, tapi nggak begitu lebay juga. Masa iya cuman gara-gara makanan anaknya ditabok. Ups. Nah, buat gue ketika dia membandingkan itu benar-benar sesuatu yang nggak apple to apple ya. Gini ya Deddy ya, gue jelasin sama lu. Bukan gue jelasin, gue mau nanya sama lu. Lu tolong jawab kalau lu nonton video ini. Apakah nasi box saat syuting di zaman sekarang ini harganya 10.000 sama dengan makan bergizi gratis yang budgetnya 10.000 termasuk susu? Lu jawab dulu itu. Ya, itulah dia pernyataan dari Mbak Novi Bule. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Prabowo Subianto itu menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar 306,69 triliun. Dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian atau lembaga hingga dana transfer buat Pemda atau pemerintah daerah ya. Ini terungkap dalam instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 di mana tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025, dan ada dua sumber utama pemangkasan tersebut, saudara-saudara. Di mana yang pertama itu adalah Sang Kepala Negara memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga senilai 256,1 triliun. Yang kedua, Prabowo memotong alokasi dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 50,59 triliun. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Pak Prabowo menginstruksikan di mana para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih, saudara-saudara, untuk mengidentifikasi pos-pos yang bisa dihemat. Namun, ini ada namunnya ya. Efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial atau bansos. Iya. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Itu yang langsung dikatakan oleh Pak Prabowo dalam instruksi ketiga poin kedua dikutip
pada Kamis 23 Januari 2025. Dan beliau juga mengatakan lagi menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mendapat persetujuan. Jika sudah mendapatkan persetujuan DPR RI, Presiden Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk segera melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani itu paling lambat 14 Februari 2025. Di mana bendahara negara itu kemudian bakal memblokir pos anggaran yang dihemat, baik itu kementerian atau lembaga. Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah itu di 2025 ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar 50,59 triliun yang dipangkas oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Tegas Pak Prabowo itu kepada kepala daerah pada instruksi ke-7 butir ke-5. Nah, lalu saudara-saudara, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita atau pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan tadi pernyataan dari Mbak Novi Bule. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Pak Prabowo mau hemat APBN 306 triliun. Itu dari pangkas anggaran kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.